Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi. Bersama dengan saya, Maria. Telah hadir di studio kami, seorang pemilik kedai kopi dan rumah sangrai di Banjarmasin, yaitu Ardi Maulana, pengelola Office Coffee dan A Thousand Feet of Coffee. Mas Ardi mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Kedai kopinya ada berapa sih, Mas? Kalau kedai kopi sebenarnya ada dua brand sih. Ada Office Coffee sama si Thousand Feet-nya sendiri. Nah sekarang Office Coffee sih ada 2 kebetulan. Jadi ada 3 sekarang. Oh sekarang ada 3. Ada 3. Oh siap. Sebagai apa nih Mas di Office Coffee? Founder, CEO juga sekarang yang run office-nya secara keseluruhan sih. Pusing gak sih Mas? Pusing banget. Pusing banget 2020 apalagi pusing banget. Apa tuh yang bikin pusing dari punya 3 kedai tadi? Ada Office Coffee-nya 2 sama A Thousand Feet of Coffee. Karena setiap gerai kita atau kedai kita tuh punya misinya masing-masing. Mostly sih bergeraknya di industri coffee, tapi mereka punya misinya masing-masing. Kayak Office dia lebih ke environment sustainability yang berhubungan sama farmer dan lain-lain. Kalau si Thousand Feet-nya lebih kayak mostly kayak project of espresso-nya. Jadi kayak focusing on gimana sih orang handling di bar gitu, terus delivering semua hal yang ada di cup dalam bentuk espresso gitu. Terus kalau yang di Office Coffee yang satunya yang terakhir nih yang di hub ya kebetulan di airport. Jadi Banjarmasin punya airport baru. Senang banget sih rasanya punya airport baru internasional. Ada international airport di sana baru jadi internasional. Terus kita coba masuk dan kebetulan kita dikasih rezeki buat masuk ke sana. Namanya di sana sekarang Office Coffee Hub. Jadi itu kita mau deliver tentang culture untuk ngebawa semua orang masuk ke dalam situ. Jadi kayak entrance point buat orang-orang delivering message ke semua orang. Karena kita posisinya di keberangkatan kan. Jadi kayak yuk bareng-bareng gitu delivering semua hal. Oh jadi kayak connecting semua orang ada di situ ya? Iya. Jadi kita bikin collaborative movement di situ juga dan lain-lain. Jadi bakal ada aktivasi-aktivasi lainnya di bandara? Bener banget. Jadi kita pengen ngerubah satu mindset atau perspektif kalau orang datang ke airport tuh cuman buat flight doang. Kita pengen kayak at least kalau mau terbang nih ada sesuatu gitu yang di bring dari mereka masuk ke airport sampai mereka terbang ke kotanya masing-masing atau mau jalan-jalan gitu. Jadi kita pengen bikin collaborative movement yang sebenarnya udah jalan, namanya Rise Up the Culture. Itu ngelibatin beberapa orang. Jadi ada orang dari art, habis itu ada orang dari yang nge-set up si tempatnya sendiri atau perspektif dari desainnya, terus sama video dokumenter biasanya. Jadi kita coba deliver itu semua buat masuk ke perspektif-perspektif baru orang di deliver melalui satu gerai yang ada di sana. Oke, jadi kalau realnya tuh kan kita nggak tahu, belum kesana nih. Kebetulan waktu aku tahun lalu ke office masih yang di Jalan MT Haryono ya. Iya, belum bener. sempet dan masih pakai bandara yang lama juga. Iya benar. Mungkin kalau boleh dideskripsikan yang Office Coffee Hub ini rise up the culture sama deliveringnya itu seperti apa? Misalkan dalam bentuk apa gitu, atau lukisan atau art atau seperti apa yang bisa dibawa orang akhirnya kembali atau yang baru datang? Kalau dari hashtagnya sendiri itu kan Rise Up the Culture. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya kita bikin project di gerai kita tuh sekitar 60% dari gerai yang kita punya itu ada 4 kanvas kayak gitu dalam bentuk kayu. Nah di situ kita gambarin si teman kita dari Kune ngegambar atau bikin perspektif dalam bentuk mural yang itu ngedeliver tentang si Office Coffee Trip-nya. Jadi ada 4 kanvas kayak gitu dalam bentuk kayu. Terus kita deliver dalam bentuk booklet yang mereka bisa bawa secara free. Yang itu ngejelasin tentang Office Coffee Trip itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi kita bukan sacrifice sih, kita seneng ada 60% dari gerai kita tempatin buat orang ngasih artnya, buat orang-orang bisa dilihat gitu aja sih. Oh jadi memberikan ruang sama seniman atau sama pekerja seni lainnya lah gitu untuk bisa di situ gitu ya? Iya, dan dari desainnya pun itu sebenarnya di set up dalam bentuk kolaboratif. Jadi kita
ajak satu temen, dia arsitek. Jadi kita minta buat dia ngedeliver gimana ya kita bisa bikin satu gerai tapi 60% atau 50% lebih itu kita bisa bikin satu karya gitu yang bisa kita copot atau kita ganti suatu saat nanti tergantung message yang kita mau deliver kayak gitu. Jadi dari awal itu di set aja itu kita udah bilangnya kayak this is Rise Up the Culture, this is our place. Yuk kita bareng-bareng setiap beberapa periode sekali atau beberapa kuartal kita delivering sesuatu yang baru dan ini punya kita semua gitu. Oke, jadi milik bersama ya si Office Coffee Hub ini ya? Iya, jadi collaborative movement-nya itu akan terus berlanjut sampai seterusnya. Oke, kalau yang baru banget ini temanya apa? Kalau yang baru banget ini direct trade atau farmer sustainability sih, kayak connecting dari kita ke farmer sama si environment-nya. Jadi ngebawa tentang Office Coffee Trip juga. Oh, jadi masih Office Coffee Trip. Masih Office Coffee Trip ya. Berarti perjalanan Office Coffee Trip selama sudah berapa lama nih? 4 tahun. 4 tahun. Dimulai dari tahun berapa tuh Mas? 2016 kita pertama kali going to farmer, going to coffee plantation di Bali sampai sekarang terakhir kita ke Flores. Berarti 2016 ke Bali, selanjutnya tahun berikutnya? 2017 kita ke Sulawesi, Toraja sama Enrekang. 2018 kita ke Aceh, Pantan Musara. Habis itu 2019 kita ke Manglayang Bandung, Bali Kintamani sama Flores Bejawa. Ada 3 location dalam 15 hari. Wah, Mas itu kayak perjalanannya seru banget ya? Seru banget. Kita emang udah ngeset kayak 3 kota, 3 pulau, 3 perkebunan, 3 petani kopi dalam waktu 15 hari. 15 hari? 15 hari. Itu berapa orang, berapa berapa banyak yang harus disiapin gitu? Itu maksudnya perjalanan lumayan panjang, apalagi Mas dari Kalimantan ya. Maksudnya kita yang di Jawa aja kayak 15 hari, aduh mikir itinerary-nya aja tuh udah pusing gitu ya. Gimana Mas yang dari Kalimantan mesti ke Bandung itu tuh Jakarta dulu? Biasanya kita prepare sih 1 bulan atau 2 bulan buat ini. Kita kontak dulu farmernya dan lain-lain. Biasanya semuanya juga udah keset dari tahun sebelumnya. Jadi kayak kita berangkat 2018 tuh ke Pantan Musara. Kita udah connect kayak, Mas kita rencana tahun depan mau ke ini nih sama petani. Kita mau tahun depan mau ke Flores nih. Bisa dibantu nggak? Ada coba yang bisa kita hubungin nggak? Biasanya kayak gitu kita set dulu 1 tahun sebelumnya. 2 bulan atau 3 bulan kalau udah kita fix, kita kontak orangnya, si petaninya sendiri. Kita coba izin dulu. Kita sampaikan semua pesan kita bahwa kita mau datang ke sana. Kita mau coba create satu connect, ya ibaratnya relationship yang bener-bener kejaga dari awal sampai akhir. Sampai akhirnya kita berangkat kurang lebih 1 bulan full kita set itu biasanya. Sampai kita berangkat, sampai kita pulang. Dan setelah pulang pun sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lainnya. Apa tuh Mas kegiatan-kegiatan lainnya? Kalau pranya kita biasanya coba delivering konsepnya dulu. Tema tiap tahun kan beda kita kalau Office Coffee Trip itu. Kalau 2019 itu believing in the purpose of the culture. Jadi kayak kita coba bring back lagi kepercayaan kita bahwa perjalanan itu bukan selesai 1 tahun atau 2 tahun. Tapi perjalanannya masih panjang. Nah di tahun keempat kita pengen ingetin lagi ke orang-orang atau ke teman-teman bahwa kita mesti believe dulu nih baru kita lanjut lagi. Nah 2019 kayak gitu. Preparationnya untuk kita bikin satu teaser video biasanya, terus kayak kita bikin sedikit kayak talk show dan lain-lain sampai kita akhirnya berangkat. Pas selesainya juga kita biasanya ada cupping experience yang dimana itu kita coba deliver dalam bentuk kayak flavor wheels. Habis itu ada foto-foto farmer dan foto-foto kita pada saat di sana. Terus kayak ada story-nya dalam bentuk booklet sampai goals kita terakhir adalah dokumenter video. Dokumenternya udah jadi sekarang? Udah jadi, kemarin kita baru launching 2020 bulan Januari. Iya 2020 baru udah Februari juga Mas. Kayak udah lama banget gitu loh. Kayak udah di penghujung tahun. 2 bulan lama sih. 2 bulan lama sih ya. 2020 bulan Februari kita pertama kali launching di Office Coffee di gerai kita sendiri. Nah ini kita mau launching lagi di Jakarta. Itu berarti perjalanan yang 2019 aja atau digabung dari 4 tahun sebelumnya? 2019. Oh jadi setiap tahun itu selalu ada filmnya? Ada gitu? Dokumenternya. Oh dokumenternya ya? Kebetulan yang tahun pertama tuh kayak cuma 3 menit, 4 menit gitu. Terus
tahun kedua lebih banyak lagi 7 menit, terus tahun ketiga lebih banyak lagi kayak sekitar 10 menit sampai 12 menit. Tahun keempat ini kita ada sekitar 28 menitan, 30 menit gitu. Wah, lumayan panjang Mas ya. Lumayan panjang sih. Iya, soalnya perjalanan juga 15 hari. Kayaknya semuanya kalau digabung juga lebih dari itu ya. Iya, bener banget. Mewakili kayak pasti editingnya lumayan tuh, kayak ini yang dipotong yang mana ya. Sebenarnya kita nggak ngurusin editing sih. Ada teman kita juga yang bener-bener care banget sama si project kita ini. Mas Helmi namanya. Dia juga coba bantu kita buat ngedit si video dokumenternya. Jadi kayak yang awalnya jelek banget, kalau ada yang ngeliat kayak mentahnya tuh, waduh buset dah. Ini banget kayak jelek banget lah. Tapi tiba-tiba pas udah jadi dokumenter kayak kok tiba-tiba rapi banget ya. Oh iya, berarti dari mentahan terus dikemas sedemikian rupa sampai si Mas Helmi ini jadi keren. Itu perjalanan 15 hari tuh naik apa Mas? Dari Banjarmasin kita terbang dulu ke airport, terus kayak pas di airport kita juga Jakarta atau Bandung nih? Ke Bandung. Langsung Bandung. Tapi sebelum kita sampai Bandung, bismillah deh nanti kita punya gerai di airport gitu. Ya, sebelum kita punya gerai di airport, terus kita terbang Bandung. Bandung kita naik mobil, dijemput. Kebetulan adek lagi di kuliah lagi di Bandung. Terus dari Bandung kita ke kebun di Manglayang, ketemu Kang Irfan. Terus naik mobil dari Bandung ke Bali. Dari Bandung ke Bali naik mobil, lumayan sih. Oh parah sih itu. Pantura ya. Iya Pantura, tapi kebetulan ada tol baru. Iya, ada tol baru, agak lebih cepat sedikit. Terus ke Bali, terus awalnya kita mau laut jalur darat sama jalur laut sekalian sambil ngelihat Nusa Tenggara itu kayak gimana sih sebenarnya. Tapi ternyata pas kita lihat waktu, wah nggak memungkinkan karena kita udah ngeset 15 hari kita udah harus balik. Gimana pun caranya kita 15 hari kita harus sudah kelar. Jadi pas kita sampai di Bali kita ke kebun di Desa Catur, ketemu Pak Jati namanya. Kebetulan kita 2016 Office Coffee Trip pertama kita ke sana juga. Terus kita mau re-announce karena tema kita kan believing in the purpose. Kayak kita mau coba ngajak teman-teman. 2016 kita udah kesini dan kita believe bahwa ini adalah jalan yang tepat buat kita ngejalanin industri kopi ini. Terus selesai di Desa Catur, balikin Tamani sama Pak Jati. Besoknya kita udah ngeset flight langsung. Jadi kita terbang ke Labuan Bajo dari Bali. Habis itu kita naik motor dari Labuan Bajo ke Flores Bejawa itu sekitar 10 jam. Iya lumayan. 10 jam jalannya kelok-kelok. Saya juga pernah ke Flores sih Mas. Jalanannya sih bukan berkelok-kelok lagi, itu tebing semua. Tebing, curam dan tapi pemandangannya nggak ada yang bisa ngalahin sih. Flores tetap yang terbaik lah. Terbaik di Indonesia, ya. Buat orang-orang yang belum ke Flores. Aduh, itu surga sih. Surga banget sih. Surga banget sih. Wah keren banget. Nah terus ini tuh petani-petani yang didatengin sama Office Coffee Trip itu apakah mungkin kan masuk roastery juga ya? Apakah suppliernya Office Roastery atau mungkin Mas nyari-nyari aja atau gimana? Maksudnya pemilihan si petani-petani itu gimana sih? Sebenarnya kalau kita ngesetnya sih bukan berdasarkan hal yang baku banget ya dari Office Coffee Trip itu. Kita ngelihat beberapa farmer yang menurut kita kedepannya nih bisa sejalan sama kita. Jadi kayak sustainability itu kan keberlangsungan kan. Kita pengen ada satu keberlangsungan hubungan yang bukan cuman dari bentuk jual beli, tapi keberlangsungan hubungan baik itu dari sisi kekeluargaan, habis itu dari sisi musyawarah, obrolan dan lain-lain. Kayak kita pengen punya another family gitu di setiap location kebun yang nanti si coffee-nya itu sendiri juga ngedeliver si pesan dari si orang-orang yang ada di sana. Nah kita pengen bentuk hubungan ini yang kita create. Jadi kita percaya bahwa setiap relationship yang dibentuk dalam satu hubungan yang lebih dalam itu nggak cuman quality yang didapat, tapi keberlangsungan jangka panjang yang itu bisa quality itu bisa kebentuk dengan sendirinya. Oke. Gitu sih. Jadi kayak kita focusing on relationship-nya dulu. Gimana caranya kita sebagai consumer kita bisa ambil sebanyak-banyaknya melalui proses direct trade series ini yang akhirnya juga keberlangsungan hidup dari dua belah pihak. Jadi si office kopinya ngerasa kita punya keberlangsungan hidup yang baik karena source kita di tangan yang tepat. Si farmernya juga ngerasa bahwa oh iya kita punya partner yang tepat juga untuk ngedeliver semua hal yang ada di kebun itu. Karena
kita mau nggak mau kita pasti bilang bahwa kita hidup dari sini. Jadi keberlangsungan hidup tuh nomor 1 si partnya. Jadi menjalin hubungan langsung sama petani yang belum maupun yang sudah gitu Mas ya dari Office Coffee. Iya, ada yang sudah pernah kita lakukan proses transaksi, ada juga yang belum banget. Belum banget. Tapi kita biasanya cari tahu lebih jauh tentang si farmernya itu sendiri. Oh, jadi cari yang potensial yang kira-kira bisa memberikan nilai sama kopinya dan untuk Office Coffee Trip juga. Iya, benar. Gitu. Ini kayaknya boleh ikut nggak Mas tahun depan atau tahun ini? Boleh. Kira-kira tahun ini berarti 2020 mau kemana? 2020 kita pengen sih sebenarnya sempat kepikir kayak kita kan udah dari ujungnya Indonesia nih Sumatera, dari barat sampai ke ujung timurnya Indonesia. Sebenarnya kita pengennya ke Papua, tapi kita nggak tahu 2020 ini memungkinkan apa nggak ke sana. Tapi kita pengennya juga bisa ke sana, tapi nggak tahu 2020 ini benar-benar bisa ke sana apa enggak. Tapi kita tetap akan ada Office Coffee Trip. Oh, cuma ada kemungkinan di Papua atau yang mau ikut siap-siap nabung dulu. Atau kemanapun itu kayaknya bakal seru sih karena ketemu sama petani, ngelihat langsung prosesnya segala macam. Nah, mungkin sekarang boleh bahas agak dalam-dalamannya Office Coffee kali ya. Boleh. Buat teman-teman yang mungkin belum ke Banjarmasin atau belum mampir ke Office Coffee, ini ada di Jalan MT Haryono nomor 32, sama di bandara tadi dia namanya Office Coffee Hub, sama ada lagi 1000 Feet of Coffee. Nah, kebetulan saya sudah pernah datang ke dua-duanya. Yang Office Coffee yang di Jalan MT Haryono ini keren banget, bangunannya gede. Itu ada 3 lantai dan setiap lantainya tuh kayak punya tema sendiri. Jadi kalau masuk di lantai dasar, temanya seperti apa tuh Mas? Kalau lantai dasar emang benar-benar journey-nya kita kan. Jadi kayak pertama kali kita masuk di industri kopi itu lantai dasar. Jadi kita pengen di bawah, di lantai dasar itu atau downside bar itu temanya benar-benar kayak deket banget satu sama lain tuh, deket banget, nggak ada batasan dan lain-lain. Kalau di lantai dasar, terus di lantai selanjutnya itu upside bar kita bilangnya. Upside bar sih lebih focusing kayak ke production systemnya sih. Jadi kayak kita production, terus ngerosting, ngepacking, terus mobility kita di situ kebanyakan kalau untuk ketemu klien dan lain-lain. Kalau di lantai paling atas kita bilangnya workshop space, karena di sana kita biasanya bikin kegiatan baik itu workshop, baik itu reservation buat orang-orang yang mau bikin kegiatan. Jadi kita benar-benar kayak open for yang lantai paling atas. Kalau nggak salah di lantai 3-nya ada harvest supply juga ya? Iya. Itu apa tuh Mas? Boleh dijelasin mungkin buat teman-teman yang belum tahu? Karena aku kuliah di manajemen, Di mana tuh Mas? Di Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi ada satu topik yang benar-benar aku suka banget, namanya supply chain management. Jadi kita pengen bikin satu terobosan namanya independent supply chain management, di mana setiap kebutuhan dari gerai kita atau bisnis kita itu bisa tersupport antara satu gerai yang melakukan proses penjualan ke customer sama yang mendeliver si bahan bakunya. Jadi harvest supply itu goalsnya adalah semua kebutuhan yang ada di Office Coffee bisa tercover kayak gitu sih. Jadi sebenarnya buat Office Coffee bukan buat konsumen yang lain? Buat konsumen yang lain juga. Jadi kita delivering barang kayak production kita roast bean dan lain-lain itu melalui harvest supply. Jadi kita pisah. Kita nggak mau ada proses orang merasa kebingungan nih office nih, kafe apa jualan nih gitu ya. Gimana ya gitu. Nah terus juga kita pengen tim kita juga lebih profesional sih. Jadi kayak ada departemen yang handling semua kebutuhan yang ada di Office Coffee, baik itu secara si gerainya atau kedainya sendiri atau coffee shopnya sendiri, sama juga yang berurusan dengan back office dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Jadi harvest supply bisa dibilang apa tuh Mas? Kayak nggak otak juga ya, supporting systemnya. Supporting systemnya Office Coffee ya. Kok jadi lebih bagus ya namanya? Kita sempat nggak kepikir kayak supporting system. Tapi goals kita ke arah sana sih. Thank you. Kita kayaknya bakalan bilang supporting system nih buat ke depannya. Terus tapi secara desain tuh aku suka banget. Jadi di yang bawah banget itu kan kalau nggak salah untuk manual dan apa ya? Manual dan espresso sih. Manual dan espresso. Lebih ke single origin mainnya. Main ke single origin tapi kayak dia kayak agak di apa ya? Ruang bawah tanah gitu. Basement. Jadi dia kayak basement, jadi kayak
rahasia gitu keren aja sih, kayak masuk ke situ tuh aku ngerasa keren. Berarti sempat kesasar dong kemarin. Iya, terus yang kayak wah, terus desain di sekelilingnya juga artnya juga, muralnya juga bagus. Aku kayak wah ini keren banget sih. Terus ternyata pas ke atas lebih keren lagi. Itu temanya apa ya Mas? Kayak yang bawah tuh kan agak dark, gelap. Itu kita masih di satu tema sih sebenarnya, industrial. Terus masih di satu tema juga, raw material. Jadi semua yang berbau di industrial, raw material, kita coba expose di situ sih sebenarnya. Tapi ngebedain yang bawah tuh kan agak gelap, terus yang atas terang, terus kayu-kayu gitu tuh. Iya. Apa sih pesan yang ingin dibawa dari nuansa itu gitu? Kita ngerasa tuh human tuh ada dua side ya. Ada satu yang orang bener-bener kayak dia lebih ke private-nya dia sendiri atau privacy-nya dia sendiri. Terus ada orang yang benar-benar suka kayak lebih terbuka. Nah, jadi kita emang bedain satu lantai ini dan lantai yang satunya itu buat ngedeliver kayak nggak ada yang salah kok kalau kamu mau lebih tertutup sama lebih terbuka gitu. Kita pengennya sih kayak gitu sebenarnya. Jadi perbedaan yang introvert, extrovert gitu kali ya. Mostly lebih mungkin mudahnya seperti itu. Jadi orang yang suka ngumpul biasanya di atas, tapi kalau orang yang lebih gue pengen sendiri nih gitu. Pengen me time gitu ya. Me time gitu, terus mereka pasti di bawah sih. Oke gitu. Nanti kita lanjut ke 1000 Feet of Coffee yang punya misinya Project of Espresso. Iya. Itu di jalan apa ya Mas? Aku lupa. Ayani kilometer 3. Ayani kilometer 3. Itu kan bentuknya rumah jadul ya? Rumah klasik gitu. Kayak jendelanya besar, terus rumahnya tinggi, maksudnya atapnya tinggi. Kenapa Mas memilih rumah itu? Aku suka banget sih sama rumahnya, klasik dan dari luar kelihatan unik banget. Aku suka hal yang vintage ya sebenarnya. Kalau aku suka sesuatu style yang benar-benar kayak oldies kayak gitu. Bagi aku sih 1000 Feet tuh kayak satu hal yang ngerasa ada hal yang nggak bisa aku deliver di office. Ada rumah lain nih, karena setiap pribadi orang tuh kayak punya rumah lainnya kan. Nah, kita ngerasa bahwa 1000 Feet ini adalah another home-nya kita. Jadi ada sisi kita yang harus kita penuhin juga. Nah, itu ada di situ, tapi kita sukanya sesuatu yang berbentuk vintage dan lain-lain. Makanya kita coba deliver dalam bentuk rumah, karena itu klasik banget, terus kayak feeling homey banget. Iya, homey banget. Karena Office Coffee kan mostly kan kayak kita busy banget kalau ada di sana. Kita production, kita apa-apa semualah di sana, ketemu klien dan lain-lain. Sometimes kayak people tuh perlu waktu sendiri. Nah, waktu sendiri itu pasti akan selalu dihabiskan di rumah kan. Nah, kita pengen bikin 1000 Feet ini sebagai second home kita. Bahwa ketika kita pengen sendiri, kita pengen ke 1000 nih. Okay. Kayak gitu. Kenapa namanya 1000 Feet of Coffee? Karena dulu waktu itu pertama kali keluar nama itu pada saat habis Office Coffee Trip 2017. Panjang banget tuh perjalanannya tuh ke Office Coffee Trip 2 itu. Jadi kayak 8 jam perjalanan dari Makassar ke Nrekang sama Toraja. Jadi kayak panjang banget perjalanannya tuh kayak berapa langkah ya kita nih udah ya, kita ngerasa kayak gitu. Nah, cuman pada saat kita melakukan proses perjalanan itu kita ke Nrekang tuh sama ke Toraja tuh sejauh apapun itu kayak masih ngerasa rumah gitu. Karena kita ketemu orang-orang yang benar-benar appreciate sama si cafe-nya, kita ketemu orang sama yang benar-benar peduli sama si industrinya. Jadi kayak 1000 Feet itu adalah seberapa jauh pun kita berjalan buat dapetin satu kopi yang menarik, satu kopi yang luar biasa bagus, kita akan selalu ngerasa rumah di sejauh itu. Jadi makanya 1000 Feet for Coffee, because good coffee more than 1000. Oke, siap kalau gitu. Dan membawa Project of Espresso, jadi gak ada filter tuh, gak ada. No filter tapi bisa jadi welcome drink ya. Iya, welcoming drink. So kayak pas pertama datang ke 1000 Feet of Coffee tuh sebenarnya pengennya filter waktu itu, nggak tahu kalau itu ternyata khusus espresso. Jadi pas pertama datang mau nyari filter, tapi kok nggak ada Mbak filternya. Tapi ini ada kayak server gitu. Iya. Terus ini apa Mas? Aku nanya ada. Maksudnya kopi yang udah jadi gitu. Terus yang kayak ini welcome drink kita, silakan diminum. Terus aku welcome drinknya filter kopi. Terus ternyata pas tanya-tanya ternyata memang menyediakannya espresso. Jadi ada berapa jenis espresso nih Mas di 1000 Feet of Coffee? Always 4 sih. Selalu 4. Biasanya 2 house blend, 2 single origin. Tapi kita mostly
focusing on international coffee. Karena Office Coffee dia focusingnya ke Indonesian coffee, local pride dia ngomonginnya. Kalau Thousand Feet kita focusingnya ke international coffee. Kenapa? Karena kita pengen kita mau memunculkan gap antara si Office Coffee sama si Thousand Feet-nya sendiri. Jadi bahwa kita ngerasa bahwa perkembangan itu bertumbuhnya satu bisnis itu atau bertumbuhnya salah satu perspektif itu nggak bisa dari satu sudut pandang yang sama. Jadi harus ada another perspektif yang bisa ngedeliver bahwa ada gap ya. Nah gap ini yang coba kita selalu pecahin. Jadi ketika kita deliver lokal coffee, kita deliver international coffee, ada gap apa nih? Oh, berarti mau ngeliat diferensiasi pasarnya itu ya? Iya, diferensiasi pasar satu, terus yang kedua focusing kayak perbedaan ini harus kita pecahin sebagai salah satu keunggulan dari setiap produk yang kita deliver kayak gitu. Oh, jadi biar saingannya sehat kali ya, bisa dibilang. Jadi kalau mau yang lokal-lokal bisa ke Office Coffee, yang mau cobain beans Kenya, Ethiopia bisa ke Thousand Feet of Coffee. Dan itu interiornya juga aku suka banget, homey banget, sofa-sofa, terus nuansanya adem gitu, emang berasa di rumah sendiri sih Mas. Dulu nyari rumah itu susah gak sih? Kalau boleh jujur nih, rumah itu tuh dulu sempat ketemu di 2010. Jadi waktu aku jalan, terus kayak nongkrong di situ. Nah terus kayak wah seru banget nih, kayak kok enak banget ya suasananya gitu. Terus aku punya dreams gitu kayak wah someday nih aku bakalan ada di sini nih buat doing something gitu. Entah itu bikin sesuatu atau mau bikin bisnis apa gitu. Nah terus kayak 2017 keinginan itu kayak makin gede kayak gitu. Terus aku kayak ingat keinginanku masa lalu gitu waktu masih SMA. Nah pas aku masuk ternyata ada opportunity buat pakai si tempat itu buat bikin Thousand Feet. That's why kayak perjalanannya sih sebenarnya panjang, cuman prosesnya cukup dilancarkan sama. Jadi setelah 7 tahun pernah nongkrong deket-deket situ, terus akhirnya 7 tahun kemudian menyewa dan punya usaha di situ. Iya, padahal itu samping-sampingnya tuh gedung. Iya benar. Terus dia rumah sendiri gitu, terus ada halamannya, itu keren banget sih. Jadi kayak apa ya? Sanctuary di sebuah kepadatan kota gitu sih. Nah itu juga yang pengen kita deliver sih sebenarnya, kayak nggak perlu jadi sama gitu sama lingkungan sekitar. Jadi apa yang kita ngerasa what things authentic tuh itu yang menarik. Nah itu yang coba kita deliver di Thousand Feet, karena mostly peoples di waktu itu focusing kayak ini bikin coffee shop kayak gimana ya. Terus kayak kita tiba-tiba datang dengan satu hal kayak this is project of espresso. We are focusing on espresso because we are believe kayak one cup of espresso tuh bukan cuman kayak a cup of espresso yang biasa kita minum, tapi kayak banyak banget rasa yang bisa kita deliver di sana kayak gitu sih. Oke, jadi memperkenalkan orang juga sama espresso apalagi ya. Orang dulu takut banget minum espresso. Iya sama sih Mas. Wah parah sih itu, kayak aku kalau pribadi every morning always be espresso, kayak wake up espresso gitu, kayak emang udah dari lama habitnya kayak gitu. Terus kayak pada saat orang bilang kayak serius minum espresso gitu. Sama pertanyaan aku tadi ya sebelum memulai podcast ini. Jadi kayak nggak ada yang salah minum espresso karena semua juga udah proper banget di set. Kalau orang mau dial espresso tuh udah proper banget dan itu nggak sembarangan gitu. Dan kita mau deliver itu bukan something yang scare gitu, kayak menakutkan gitu, tapi ini you find something di one cup yang benar-benar very less, dikit banget kafenya, tapi while kamu minum tuh seru banget. Jadi kita pengen deliver kayak sesuatu yang menarik atau sesuatu yang cantik tuh bukan dari seberapa banyak, tapi seberapa kita benar-benar aware buat delivering di hal yang less pun benar-benar bisa ke deliver. Di cangkir gitu. Yang sekecil itu bisa memberikan rasa yang flavornya kaya banget. Gitu deh. Nah kalau balik lagi nih Mas, kan udah ngomongin Thousand Feet tadi, Office Coffee-nya tuh kenapa ini kayak agak ketinggalan. Nah kenapa namanya Office Coffee? 2015 aku beres kuliah, terus 2015 juga aku mutusin kayak here I am gitu, kayak I'm in coffee industry gitu. Dalam perjalanan aku di situ kita ketemu satu isu di mana kayak sebenarnya office tuh
it's not means cuman kayak kantor kita di mana kita duduk dan doing something yang produktif gitu. Office tuh it means kayak kita being produktif dimanapun kita berada. Kalau kita berasa kita produktif, that's why that's office. Nah, kita pengen munculin satu tempat di mana orang-orang waktu itu di Banjarmasin pada saat nongkrong belum pernah ngerasa produktif di satu tempat di luar kayak sambil makan dan lain-lain. Nah, kita pengen bikin one place yang benar-benar ketika orang entrance tuh mau ngapain lagi ya gitu. Kita mau bikin apa lagi nih? Jadi kita pengen bikin office-nya for everyone. Jadi pada saat dia entrance dia bisa doing something yang produktif. Itu sebenarnya kalau ngomongin satu filosofinya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin secara simpelnya adalah dulu aku punya kantor di kamar. Jadi rumah tuh kebetulan ada kamar di depan gitu. Waktu aku kecil. Terus kalau kita masuk ke rumah itu harus masuk ke dalam dulu kan baru masuk ke kamar. Nah ini aku rubah kamar itu jadi kayak pintu di depan gitu. Nah terus di dalam kantor waktu pertama kali aku balik kuliah itu kan kita diriin satu company namanya Indo Harvest. Nah Indo Harvest ini focusing on kayak gimana kita caranya bisa survive buat doing something business gitu. Nah kebetulan sebelum ada office coffee aku suka banget nyeduh kopi gitu. Nyeduh kopi dan lain-lain. Nah sering banget ngajak temen buat datang kayak yuk ke office yuk ngopi gitu. Aku bilangnya kayak space kecil aku itu office aku. Yuk ke office ngopi, yuk ke office ngopi. Jadi kayak semakin kesini semakin sering banget kesebut yuk ke office ngopi, office coffee. Oke, kita bikin kedai office coffee. Oh gitu. Akhirnya setelah berapa lama tuh Mas suka ngundang-undang orang ke rumah? Mostly 6 months. Berarti 6 bulanan itu percobaan ya, eksperimental, nyeduh gitu segala macam. Deliver kopi ke temen 6 bulan ya. Trialnya bisa dibilang ya. Trialnya 6 bulan dan benar-benar industri kopi atau budaya kopi di Banjarmasin tuh benar-benar hampir sedikit banget. Jadi kita coba going deep dari awal, dari starting people kayak mulai mengerti kopi sampai di titik sekarang sih. 2015 itu Mas 2015. Ya? Berarti Mas salah satu pionir mungkin? Sebenarnya ada beberapa coffee shop lain yang sudah lama juga. Jadi aku nggak bisa dibilang aku pionir sih. Nggak bisa dibilang ya, tapi yang memulai juga ya, yang merintis jalan mungkin. Hope so sih bisa dibilang kayak gitu. 2015 berarti ya si Office Coffee ini. Berapa lama sih Mas dulu ngonsepin, kan itu 6 bulan yang kayak trial ininya aja ya ke teman-teman. Kalau ngonsepin yang benar-benar detail bisnis plan segala macam tuh berapa lama? Dari 2014 waktu aku kuliah. Oh dari kuliah tuh udah jadi tugas ya jangan-jangan? Enggak, 2014 tuh aku emang udah punya dream banget. Jadi kayak 2013 aku sering banget main ke coffee shop, 2012, 2013 gitu. Terus kayak ngelihat satu barista tuh kalau di coffee shop tuh kayak doing a lot of things sendiri gitu. Ya, wow, barista keren banget. Ngobrol bisa, ngomongin sesuatu hal tentang wawasan-wawasan environment atau tentang government dan lain-lain gitu bisa. Terus kayak serving coffee bisa, terus clean up sendiri bisa, handling semua mood orang yang datang itu bisa. Kayak wow, kayak barista tuh gila, kayak aku bilang sih kayak gila banget nih dulu nih, kayak keren banget. Nah dari situ kayak 2014 tuh kayak believe kayak someday punya satu place yang gue barista nih. Oh gitu. Sebenarnya impiannya gitu, barista ya, bukan bisnismen ya. Iya, gue barista nih kayak gue barista banget nih. Oh gitu. Karena keren banget sih. Kalau aku ngerasa tuh barista tuh bukan cuman keren, jadi kayak orang bener-bener seseorang yang bener-bener perfect yang ada di satu space yang dia bisa ngerangkul semuanya di semua posisi dan di semua waktu. Dan itu aku nggak pernah ketemu orang kayak gitu sih. Jadi kayak that's a kind of dreams. Okay. Oh, dan akhirnya terwujud ya dari 2012-an itu melihat barista. Kemudian 3 tahun kemudian bukan cuma jadi barista tapi akhirnya punya coffee shop sendiri. Alhamdulillah. Ada kendala apa sih Mas selama, berarti udah mau 5 tahunan lah ya? Iya. Selama Office Coffee berdiri, terus tiba-tiba nggak tiba-tiba lah ya, ada 1000 Feet of Coffee juga. Kendala apa yang paling sulit selama ini mengelola coffee shop? Karena globalisasi semakin tinggi ya, jadi perubahan yang terjadi selama setiap tahun, bahkan dalam 1 tahun tuh benar-benar kayak luar biasa cepat banget. Jadi kendala paling utama sih adalah being authentic di kondisi sesuatu yang berubah. Kita mau berubah, tapi sometimes kita pikir kayak
being original dan authentic itu penting banget. Tapi kayak sometimes perubahan itu juga penting. Momentum itu sih yang akan selalu terjadi sih setiap tahunnya gitu. Itu sama building team. As always a building team it's kind of difficult. Oh jadi training gitu ya, terus buatnya bonding juga. Iya, buat ketemu tiap orang yang benar-benar satu frekuensi dan satu jalan buat kedepannya itu adalah lifetime process sih kalau aku bilang. Iya sih. Jadi every step, kayak every generation tuh kita bakalan ketemu 1 sampai 2 orang sampai benar-benar kayak this is a good and a very solid team. Oh gitu. Jadi berapa lama tuh Mas biasanya membangun koneksi atau mungkin trainingnya di office tuh kira-kira berapa bulan sampai akhirnya mendapatkan dia jadi karyawan tetap kita nih atau apa gitu? Gak ada patokan yang luar biasa gitu sih. Cuman kalau dari Human Research Department kita, mereka punya standarisasi yang udah baku. Cuman we talk about team itu adalah tim yang benar-benar kayak kita ngelihat ke depan bareng nih. Yang mau maju sama-sama. Yang kita mau maju bareng-bareng gitu in a difficult time sama in a very good times kayak gitu sih. Kalau tadi kan kendala, kalau kesenangannya apa nih Mas? Selama 5 tahun yang bikin selalu happy dan akhirnya pengen terus bertahan di industri ini? Personal improvement iya, karena Kavi itu mobile banget dan inovatif banget. Jadi kayak personal improvement aku secara pribadi iya, karena aku ngerasa ke-trigger terus buat selalu ini nggak cukup nih, kayak kita harus berkembang terus. Itu satu. Terus yang kedua, I believe environment things tuh adalah hal yang paling dasar dari salah satu pola kehidupan manusia, dan Kavi itu selalu bersentuhan dengan environment. Jadi aku suka banget sih sama yang namanya environment, lingkungan alam gitu ya. Ya, jadi memang selalu bikin kita curious terus ya, pengen tahu, belajar terus, yang akhirnya kayak nggak berhenti aja gitu di kopi. Selalu ada hal yang wah ini harus dikulik. Kalau nggak salah belum lama ini Mas Ardi ikut IBC. Iya. Bener ya. Yeay. Tapi sebelumnya itu 2000 berapa ikut ICTC juara 3 nasional Mas ya? 2016 udah lama, gak usah disebut. No, itu prestasi loh Mas. Membanggakan masyarakat Kalimantan juga dong. Oh thank you. Ya, di tahun 2017 juara 3 ICTC nasional. Ya. Dari ICTC atau teman-teman yang belum tahu itu Cup Taster Indonesian Cup Taster Championship itu yang nyicip kopi. Yep, kompetisi nyicip kopi, terus ada kompetisinya di 2017. Itu di 2017 itu ikut pertama kali kah atau sebelumnya udah pernah ikut? Kalau untuk Cup Taster for the very first time. Terus kalau untuk Indonesian Coffee Event kalau bagi aku sih kayak level tertingginya competition di satu negara itu Indonesian Coffee Event. Itu for very first time juga. Oh jadi pertama kali ikut langsung juara 3? Kayak agak serem gitu ya. Iya dong, bener loh. Sebuah fakta loh itu Mas. 2016 sempat ikut Throwdown gitu juga. 2016 kayak manual brew dan lain-lain. 2017 sih yang pertama sih kalau Cup Test. Iya kan pertama kali ikut yang levelnya nasional. Throwdown kan ya mungkin regional. Padahal udah coba belok-belokin. Saya orangnya fokus. Berarti itu 2017. Tahun depannya ikutnya Indonesian Barista Championship 2018. Kenapa akhirnya bisa dari Cup Taster udah juara nih kayaknya ya? Adalah pindah gitu atau gimana? As a personal obsession, karena aku dari dulu emang kayak bukan suka sih, tapi ngefans, falling in love banget sama yang namanya profesi barista. Itu kayak personal dream sih jadinya jatuhnya kayak buat masuk ke industri kopi dan ikut kompetisi Indonesia Barista Championship tuh kayak personal dreams. Jadi Cup Taster it's a good goals, tapi for me it's personal dreams tuh kayak Indonesian Barista Championship tuh is always be a personal dreams. Berarti udah ikut 3 kali? Iya, 2020 udah yang ketiga. Udah yang ketiga. Selama ini gimana tuh Mas? Dari tahun ke tahun Mas ngerasa ada improvement apa dari selama ikut? Maksudnya pasti ada nilai-nilai atau yang didapat dari selama kompetisi kan, persiapan, nyari kopi, segala macam tuh. Akhirnya gimana tuh Mas? Kesan-kesan mempersiapkan dan ikut kompetisi? Banyak banget sih. Kayak satu kategori Indonesia Barista Championship tuh persiapannya luar biasa banyak banget. Dan what I achieve
di 2020. Even I'm not belongs to be a winner, or maybe kayak I'm not belongs to be a semifinalist. Terus kayak what I achieve tuh kayak ternyata building something tuh dari satu sudut pandang tuh ternyata masih kurang. Jadi kayak perlu tim buat nge-building satu perspektif yang luar biasa bisa ke-deliver ke competition gitu. Nah, dan 3 tahun terakhir aku juga selalu bahas tentang isu tentang environment. Jadi kayak what I believe dari awal tuh tentang kopi akan selalu saya deliver atau aku deliver di satu competition, dan itu aku pengen bener-bener kayak break the limit. Jadi aku pengen compete tuh bukan cuman kayak compete datang terus kayak serving a good coffee, enggak. Kayak compete personal experience-nya we should break the limit dulu, kayak personal limitnya gitu, terus sampai kayak ke competition, terus kayak building team. What I achieve right now it's a very good teams. Kayak aku punya good teams yang luar biasa banget, kayak ada Doni, ada Adit yang bener-bener kayak support system yang kayak aku pakai nih kata-katanya nih, support system kayak luar biasa solid. Terus kayak ada Mas Steven yang ngerostingin juga, terus kayak ada Mas Andrew yang kasih space buat practice dan calibration. Terus kayak ada Pak Edward juga yang bantuin. Kayak wow, kayak people's support itu kayak that's kind of kayak gift from God sih. Kayak kita udah diberi kenikmatan yang luar biasa dari lingkungan doang. Even itu win or lose, kayak that's kind of no problem sih aku bilang. Kayak that's competition, improving skill, improving personal limit, improving everything in environment. That's all the goals. Aku bilang sih gitu sih. Jadi sebenarnya tujuannya bukan menang tapi lebih ke internal skill gitu Mas ya. Terus kalau group bilang skill mungkin. Iya, itu one of them. Tapi being a winner sih It's a bonus. To be honest sih masih keinginan yang sangat luar biasa juga. Ya, mungkin di tahun depan ada rezekinya, apa mau ikut lagi atau off dulu? Bagi aku sih competition sih it's not being off or join ya. Kayak improving tuh bukan tentang kayak stop enggak nih, kayak ayo lanjut yuk, enggak. Kayak if I have time I will compete. Oke. No matter how the result, kayak I will compete. I will being better every day. Kayak that's who I am. Kayak coba terus gitu Mas ya. That's a philosophy of Opis Coffee. Process means everything. We believe that's a process tuh doesn't bilang not because a result, tapi kayak you means kayak you live tuh for the process. Kayak that's how you live. Oke, jadi enjoy the process. Enjoy the process. Always be enjoying the process. Oke deh. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke. Boleh nggak sih? Masih boleh nggak? Masih boleh ya. Sebenarnya melihat perkembangan kopi Indonesia, khususnya mungkin specialty, Mas yang udah mungkin 5 atau kalau dari 2012 mungkin hampir 10 tahunan kali ya. Kalau dari nyicip-nyicipnya terus terjun ke bisnisnya mungkin baru 5 tahun. Melihat perkembangan kopi specialty di Indonesia atau mungkin di Kalimantan secara khusus, kira-kira gimana Mas melihatnya? Satu kata nih ya. Satu kata. Aku bilang sih pertama, for the very first word, kayak wow. Kayak people tuh se-curious itu dan se-obsession, kayak obsessed banget for the Indonesian coffee, for the coffee culture dan lain-lain. Jadi kayak aku believe kayak perkembangannya sih bakalan luar biasa, massive banget. Dan I believe kayak bukan someday sih, every year, every time we drink a good coffee, kayak that's coffee itu selalu improve kualitinya. Tinggal pertanyaannya adalah what I believe in the very first time when I'm joining the industry coffee ini, how we manage the environment sih. Karena balik lagi coffee itu mostly Arabica itu akan selalu tumbuh di lingkungan. Dia punya rumah tuh lingkungan. Jadi kalau we are not focusing on environment, kayak maybe someday kita nggak bakalan bisa drink a good coffee from the Arabica lagi. Tapi when we are focusing on environment, kayak we believe kayak sustainability di coffee itu akan lebih luar biasa kejaga. Oke, jadi harus jaga lingkungan juga ya untuk bisa produksi kopi-kopi terbaik yang untuk kita minum nanti. Of course, dan itu satu statement yang akan selalu disebut sama Mas Hendra, dan aku sampai sekarang masih kayak amazed banget ada person yang benar-benar kayak we talk about coffee but he talk about environment, kayak wow, kayak
that's good. Mind blowing banget. Yeah, Mungkin terakhir bukan pertanyaan, lebih ke tips-tips untuk teman-teman yang baru mau buka usaha atau mungkin yang baru jalan usaha kopinya, mungkin sama yang udah lebih dulu menjalankan usaha, tipsnya apa nih Mas? Singkat aja. Being authentic, of course, for the very first word, for the very first statement, and second statement, keep doing hard work. Keep doing hard work sih, kayak improve, being good and being honest, kayak terus kayak keep humble. Oke deh, terima kasih Mas Ardi. Itu pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau buka atau yang sedang buka usaha. Tetap apa tadi, being authentic. Ya, otentik. Jadi ya mungkin trennya apa, lagi apa, tetap jadi diri sendiri atau mungkin jati diri si coffee shopnya, terus berkembang, terus apa ya, mengikuti zaman mungkin Mas ya, tapi tetap otentik juga gitu. Terus mungkin udah di penghujung podcast kita. Terima kasih Mas Ardi sudah datang. Jangan lupa, mungkin teman-teman yang dengerin bisa nonton di mana nih Mas kalau si Office Coffee Trip ya? Office Coffee Trip. Kalau mau nonton tuh harus nanti kita akan upload di IGTV pasti, terus kayak di YouTube channelnya Office Coffee juga. Terus kebetulan kita punya 50 edition, limited edition box. 40 limited edition akan kita give ke teman-teman kita di seluruh Indonesia. Yang itu ada semua Office Coffee Trip 4, terus sama dokumenter dalam bentuk flash disk dan bookletnya juga. Terus 10-nya akan kita rilis secara publik. Oh gitu. Itu kalau mau dapetinnya gimana? Secara personal bisa kontak Office Coffee. Demikian perbincangan kami dengan Ardi Maulana yang membahas perjalanan usaha kopinya di Banjarmasin. Ya, thank you. Ya, terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.